Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, melepas 83 calon jamaah haji asal Maluku Tenggara, Malra. Acara pelepasan yang dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, keluarga dan kerabat calon jamaah haji ini, digelar di Aula Kantor Bupati Malra, Selasa, 28 Mei 2024. Jasmono mengatakan, ibadah haji merupakan ibadah yang cukup berat, di samping membutuhkan biaya yang besar, juga kondisi fisik harus sehat dan kuat, karena dalam tataran pelaksanaannya diperlukan fisik yang kuat dan sehat. Dirinya yakin calon jamaah haji dalam melakukan ibadah haji ini tidak didorong oleh hal-hal yang lain, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bukan karena supaya dipuji orang lain atau untuk mencari sanjungan manusia, tapi saudara-saudara melakukan ibadah haji ini adalah didorong oleh iman dan rasa takwa yang sudah terhujam dalam lubuk hati. Sebagaimana firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia hanya untuk Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, kata Jasmono saat memberikan sambutan. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sukacita dan turut berbahagia mengucapkan selamat atas diberangkatkannya 82 jamaah calon haji Maluku Tenggara tahun 2024 ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Menurutnya, keberangkatan calon jamaah haji secara tidak langsung membawa nama baik daerah, dan nama baik bangsa pada umumnya. Kepada seluruh jamaah, untuk selalu menaati peraturan yang berlaku, tertib dan hikmat saat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Saya berharap calon jamaah haji saling tolong-menolong dalam budaya Fangnanan Ain Ni Ain, tolong-menolong dan saling menjaga di Tanah Suci, memperluas ukhuwah Islamiyah dengan sesama jamaah. Sebagai bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hendaknya diwujudkan dengan senantiasa menjalin tali persaudaraan, pesannya. Calon jamaah haji dapat mengkondisikan diri, meningkatkan kesabaran dan menata niat secara tulus guna mendapatkan ridho ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan dengan mengatur makan, minum dan istirahat yang cukup, sehingga mampu menjalankan seluruh kewajiban, rukun, serta sunnah ibadah haji. Saat di Tanah Suci, calon jamaah haji dalam rombongan adalah keluarga senasib dan sepenanggungan, sehingga hendaknya tidak memprioritaskan individualitas, tetapi harus mengedepankan kepentingan bersama. Dia imbau calon jamaah haji disiplin mengatur waktu dan mengikuti arahan pembimbing serta petugas haji yang ditunjuk. Jadwal dan waktu yang telah ditentukan hendaknya diperhatikan dan diikuti dengan baik, sehingga bapak dan ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tanah air hingga Tanah Suci nanti. Budayakan untuk selalu tepat waktu dimanapun berada, sehingga tidak tertinggal dalam mengikuti jadwal. Saya titipkan kepada seluruh calon jamaah haji, untuk mendoakan Kabupaten Malra selain berdoa untuk diri dan keluarganya. Doakan agar daerah kita tercinta senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari bencana, dan mampu mengurai berbagai macam permasalahan yang tengah dihadapi, pinta Jasmono. Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk dalam mengentaskan desa-desa dengan kemiskinan ekstrim, dan menanggulangi stunting, demi mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera. Bersamaan dengan itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Ahmad Raharusun mengatakan, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, yang memenuhi syarat istita'ah, baik secara finansial, fisik maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pelaksanaan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, ungkapnya. Provinsi Maluku mendapat kuota haji tahun 2024 sebanyak 1077 kuota.
Maluku Tenggara mendapat 84 kuota yang dirinci 66 orang jamaah reguler, 5 orang jamaah lansia dan kuota tambahan sebanyak 13 orang. 3 orang jamaah penggabungan mahram dan 10 orang tambahan reguler. Namun dari 84 jamaah Malra ini, 1 orang meninggal dan 1 orang mutasi ke Medan. Untuk tahun 2024, yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 82 orang jamaah, kata Raharusun. Namun, karena ada 1 jamaah haji asal Kota Tual yang dititipkan ke rombongan Maluku Tenggara untuk memenuhi kloter 30, sehingga yang diberangkatkan dari Maluku Tenggara sebanyak 83 jamaah haji. Kecamatan K Kecil 47 orang, K Kecil Timur 21 orang, K Besar 6 orang, K Besar Selatan 7 orang dan K Besar Utara Timur 1 orang. Jamaah haji laki-laki 5 orang dan perempuan 47 orang. Untuk rentang usia 35 sampai 45 tahun sebanyak 8 orang, 46 hingga 55 tahun ada 23 orang, 56 hingga 64 tahun sebanyak 28 orang, 65 sampai 75 tahun ada 13 dan 76 hingga 83 tahun ada 10 orang. Jemaah haji yang tertua berumur 83 tahun atas nama Talib Yeubun dan yang termuda 35 tahun atas nama Nur Santiani Syamsul Alam. Dia menambahkan, jamaah haji Provinsi Maluku terbagi dalam 3 kloter yakni kloter 27, 30 dan 32. Jamaah haji Kabupaten Maluku Tenggara akan tergabung dalam kloter 30 bersama jamaah haji dari Seram bagian timur, Maluku Tengah, Buru dan Tanimbar. Semuanya berjumlah 454 orang jamaah, ungkapnya. Jamaah asal Malra akan diberangkatkan menuju Ambon pada 31 Mei 2024 pukul 11.30 WIB dari Bandara Ibra. Di Ambon, jamaah haji akan menginap sementara di Balai Diklat BPSDM Provinsi Maluku di Wailela hingga 1 Juni 2024, menunggu proses masuk asrama haji Waiheru Ambon. Insya Allah 2 Juni kloter 30 termasuk jamaah Maluku Tenggara akan berangkat dari Bandara Patimura Ambon dengan 3 pesawat Lion Air menuju Makassar, ungkapnya. Mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi Jeddah, menggunakan pesawat Garuda dan rencana tiba di Jeddah 2 Juni 2024. Raharusun menambahkan, jamaah haji Maluku Tenggara menempati hotel yang ada di wilayah Shisha, kantornya Tarawat Taqwa. Setiap akomodasi tersedia fasilitas kamar tidur dengan kamar mandi di dalam, ruang makan, musolah, mesin cuci dan tempat menjemur pakaian. Insya Allah ridho Allah selalu bersama mereka. Jamaah haji direncanakan kembali ke Ambon pada 15 Juli 2024 jam 11.54 WIB, katanya.